Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan bahas saham selanjutnya ya untuk pertemuan hari ini tanggal 7 Februari 2021. Ya, kita akan bahas emiten PT Steel Pipe Industry of Indonesia atau ISSP ya, yang dikenal di bursa. Ya, untuk kali ini tetap kita akan memberikan hal tentang disclaimer bahwa kita video ini dibuat untuk sebagai pandangan secara ilmu pengetahuan, tetapi tidak terbatas bahwa kita tidak memberikan rekomendasi yang pasti, karena saham adalah suatu surat berharga yang dapat diperjualbelikan, kemudian harganya sangat volatil. Jadi intinya segala keputusan trading ataupun investasi itu adalah bersifat privasi untuk Anda sendiri. Jadi ya silahkan Anda pikirkan kembali, Anda analisa ulang atas masukan-masukan atau pandangan dari kita. Ya, kita lanjut ke hal berikutnya teman-teman. Untuk kesempatan kali ini mungkin ada beberapa juga teman-teman rekan kita yang belum mengenal saham ISSP ini ya teman-teman. Makanya kita akan lihat company profilnya untuk saham ini ya. Ya, ini ISSP Anda bisa lihat juga di websitenya Bursa Efek. Untuk ke PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, ini adalah suatu perusahaan ya fabrikasi yang bergerak di bidang produksi pipa baja ya, pipa berbentuk baja atau dari bahan baja untuk kemudian diperjualbelikan secara luas sebagai bahan atau alat-alat untuk konstruksi, alat-alat untuk fabrikasi lainnya, ataupun alat untuk menunjang proyek-proyek tertentu di Indonesia khususnya. Perusahaan ini office address-nya di Surabaya ya, Jawa Timur. Anda bisa lihat sendiri. Listing date itu tanggal 22 Februari 2013. Jadi belum lama ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ke hal berikutnya, bahwa shareholder dari ISSP ya, pertama itu PT Cakra Bakti Para Putra itu memiliki 55,94% ya. Kemudian DBS Bank Limited 5,7%, kemudian Public 36,67%, dan saham Treasury 1,68%. Jadi totalnya sekitar 7 miliar sekian untuk saham yang dicetak oleh ISSP. Ya, ini tipenya adalah perdagangan, perindustrian dan jasa yang tercatat di bursa ya, teman-teman. Oke, kita ke hal berikutnya, dividen. ISSP pernah bagi dividen juga, itu di tahun performance 2016, dan dibagi dividennya kumdet tanggal 22 Juni 2017 sampai payment date tanggal 19 Juli 2017. Totalnya 10,6 miliar ya ke pemilik sahamnya. Kita lihat isu story-nya. Saham yang beredar ini tidak ada datanya ya, teman-teman. Nanti kita sampaikan lagi. Terakhir harga penutupan di 5 Februari 2021 itu 184 ya kalau datanya. Padahal ini 185, mungkin belum update ya, teman-teman. Dan market cap-nya 7,1 triliun ya, teman-teman, untuk saat ini ya. Dengan begitu ISSP suatu perusahaan ya yang lumayan besar juga dari sisi asetnya ya, teman-teman. Apakah
ada subsidiary ya. Subsidiary itu ada satu perusahaan subsidiary yaitu PT Spindo Engineering Industry di bidang perdagangan, perindustrian dan jasa. Itu pemilikan daripada ISSP adalah 90% dari mayoritas saham yang dikeluarkan oleh anak perusahaan. Oke, itu perkenalan dari saham ISSP ya teman-teman. Jadi intinya ini adalah saham pabrikasi di bidang industri baja, terutama di produk pipa baja ya teman-teman, untuk peralatan industri dan kebutuhan industri yang ada di Indonesia, baik itu konstruksi ataupun infrastruktur. Oke teman-teman, kita ke lanjut ya. Kita akan masuk ke sesi-sesi daripada pembahasan inti kita, bahwa memang kita juga akan bahas fundamental dan juga bahas technical ya teman-teman. Ya, kita masuk langsung ke fundamental ya teman-teman. Untuk kesempatan kali ini kita juga lebih bisa menyita waktu ya, supaya mempercepat, karena memang ada beberapa teman-teman juga kita yang meminta lebih ringkas videonya. Oke, untuk ISSP sendiri itu untuk kas dan setara kas itu 18,2 miliar ya. Kita di sini adalah in million ya, dalam jutaan. Sedangkan di full year 219 miliar. Kemudian piutang usaha juga naik dari full year 2019 ke kuartal 3 852 miliar. Ini sampai kuartal 3. Jadi piutang usaha kemungkinan pasti dipastikan naik di atas tahun 2019. Padahal kan tahun 2020 adalah tahun pandemi. Makanya, tapi memang piutang usaha terkait dengan bisnis penjualan dan juga klien yang belum membayar menjadi piutang usaha, maka pada akhir tahun kemungkinan sangat besar kemungkinan mereka klien-klien itu akan membayar. Jadi ini adalah suatu pendapatan awal yang bisa diasumsikan sebagai suatu profit dari perusahaan itu. Kemudian persediaan ini kita lihat 2,3 triliun ya untuk persediaan, karena ini berkaitan dengan barang produksi. Jadi teman-teman juga memang pasti tahu persediaan pasti sangat besar. Kemudian kita ke current. Jadi total aset currentnya itu 3,4 triliun ya. Kemudian jadi secara total aset 6,2 triliun. Memang ada penurunan dari 2019. Ini disebabkan oleh penurunan di sisi daripada aset lancar ya. Aset lancar terutama di kas, artinya kas seminimal mungkin mengendap di office ya, dikatakan di catatan transaksi office. Memang kebutuhannya diproyeksikan untuk modal kerja nampaknya, sehingga memang peningkatan produksi dengan piutang yang naik, kemudian juga persediaan yang juga stabil, ini menandakan kemungkinan di kuartal 4 atau di full year ISSP ini bisa membukukan pendapatan yang naik daripada di kuartal ketiga. Oke, kita ke liability ya teman-teman. Untuk liability pinjaman jangka pendek ini 2,2 triliun, kemudian utang usaha hanya 23 miliar. Secara overall jangka pendek utangnya 2,4 triliun ya. Sementara liability jangka panjang ini 644 miliar. Nah, untuk liability jangka pendek ini juga termasuk utang daripada ke bank ya. Kebanyakan daripada ke bank dari perusahaan ini, dan juga utang jangka panjangnya juga di perbankan. Cuman ini agak sedikit tidak agak sedikit mengganggu ya, dalam artian bahwa hutang jangka pendek itu ternyata jauh lebih besar, hampir 4 kali lipat ya daripada hutang jangka panjangnya.
Nah, ketika hutang jangka pendeknya lebih besar, maka pasti tekanan daripada cash yang berujung pada tekanan di apa namanya jumlah pendapatan pasti berpengaruh terhadap profit secara keseluruhan. Artinya dengan sirkulasi liability secara jangka pendek pasti akan mempengaruhi perputaran transaksi kas dan juga perputaran dari pendapatan ataupun profit dari perusahaan. Karena waktunya pendek ya, teman-teman. Jadi ini hanya sebagai kritik saja ya, teman-teman, untuk ISSP. Artinya kalau bisa memang manajemen harus mampu membalikkan situasi. Jadi hutang jangka panjang jauh lebih besar daripada nominal yang didapatkan dari hutang jangka pendek. Artinya hutang jangka panjang ini biasanya juga ada dari bank walaupun tidak gede, tetapi memang lebih gede hutang obligasi yang mungkin harus mulai dipikirkan oleh ISSP karena hutang jangka panjang akan lebih bisa melonggarkan likuiditas daripada perusahaan itu sendiri, sehingga untuk step by step mengumpulkan saldo laba ini akan lebih bisa termaksimalkan gitu ya. Itu titik-titik yang jadi persoalan ataupun kritikal di sisi hutang jangka pendek ini jauh lebih besar daripada hutang jangka panjang. Oke, secara liability ini ada penurunan sedikit sih dari 3,3 triliun menjadi 3,1 triliun, sekitar 200-an miliar ya yang turun secara liability secara total. Oke, kemudian total lembar saham ini 7,18 miliar lembar ya. Atau sekitar 718 miliar saham biasa yang di store. Nah, ini kemudian modal di store tambahan ya, sebagai modal tambahan adalah 509 miliar. Kemudian sampai kuartal 3 ini saldo laba atau return earning itu naik ya, teman-teman. Penumpukan saldo labanya dari full year 2019 ke kuartal 3 2013 ini dari 874 ke 923. Sehingga ekuitas juga naik ya, dari sebelumnya 2019 3,0 menjadi 3,14 triliun daripada ISSP. Jadi dari sisi permodalan ini sehat ya, teman-teman. Artinya bahwa return earning juga dijaga, artinya untuk bagaimana pemupukan daripada laba itu bisa digunakan untuk menopang modal. Sementara memang secara kebutuhan bisnisnya memang bisa terjaga, artinya ada sumber lain yang bisa dijalankan untuk bisnis, mungkin dari apa namanya dari hutangan, dari liability ya, mungkin yang dipakai untuk membiayai segala produk, bukan dari apa namanya laba ditahan ya untuk kepentingan operasi perusahaan. Oke, jadi secara ekuitas ini positif ya, teman-teman, dan cenderung sehat. Kita next lanjut ke income statement ya, teman-teman. Di profit laba ini kita akan lihat di full year 2019 4,8 triliun pencapaiannya, sementara sampai kuartal 3 itu 2,7 triliun dari 1,0 di Q1, kemudian Q2 1,6, terus merangkak 2,7 di Q3. Sementara beban pokoknya itu relatif stabil ya, 2,3 triliun. Kita bagi di sini kisaran di 86% ya. 86-87% itu rasio beban pokok terhadap pendapatan atau penjualan. Mungkin ini juga agak sedikit kritikal ya, dalam artian kalaupun bisa memang manajemen mampu melakukan efisiensi ya, efisiensi terkait dengan beban pokok tersebut ya. Mungkin karena juga ada beberapa material yang didapat dari hasil dari impor, ataupun juga peralatan industri pabrikasi yang juga berasalkan dari impor, makanya beban pokoknya agak susah juga untuk bisa ditekan. Oke, jadi secara pendapatan di grossnya itu
masih belum tercapai apa yang dicapai di full year ya 2019 688 sampai kuartal 3 377 miliar, jadi minus 45% ya, masih yang mesti dicapai oleh manajemen. Kemudian beban, ini beban penjualan, beban umum, beban keuangan juga ini naik ya dari kuartal ke kuartal, Q on Q di 2020 ya. Ini mungkin pengaruhnya juga dari apa namanya, selisih kurs ya teman-teman, karena ini banyak sekali memang bahan-bahan ataupun peralatan impor yang dilakukan oleh perusahaan ini, sehingga secara net ini untuk profitnya tahun 2019 185 miliar, kemudian Q1 itu 75 miliar, Q2 2,6 miliar, dan Q3 kembali naik ke signifikan menjadi 49 miliar. Jadi sekitar minus masih 73% ya dari apa namanya, dari pencapaian tahun 2019. Jadi kuartal 3 itu hanya pencapaiannya sekitar 27% ya teman-teman daripada ISSP ini. Oke ya teman-teman, next ya teman-teman, ini saya pikir tidak perlu banyak kritikal ya. Yang perlu diperhatikan adalah memang beban pokok yang agak masih tinggi ya, terlalu mepet di angka 86%. Ya, mungkin ini secara apa namanya? Secara lebih longgar bisa ditekan di angka 75% sampai 70% ya. Dan ini pasti akan memberikan suatu pendapatan yang lebih longgar lagi ya daripada beban pokok yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, teman-teman, kita next ke rasio ya. Rasio financial ratio dari ISSP ini. Ya, dengan begitu di IPS ya, kita lihat IPS untuk full year 2019 dengan 185 miliar profit ya, dengan 7,18 apa namanya 7,18 lembar saham, maka IPS-nya 25,84 rupiah per lembar saham. Ini profit daripada lembar sahamnya ya teman-teman. Kemudian di kuartal 1 sempat minus ya, karena memang rugi juga di sisi pendapatan, dan sampai kuartal ketiga itu 6,8 rupiah per lembar saham ya daripada IPS-nya. Kemudian kita lihat pernya untuk harga untuk ke tahun 2009 7,12, kemudian ini naik signifikan 339 di kuartal 2 ini karena memang tadi harganya turun ya teman-teman, 124, sementara apa namanya, terjadi profit ya. Ya, biasanya memang harga turun, biasanya harga turun untuk per ini, ketika harga saham turun, pada saat itulah memang profit perusahaan juga turun. Tetapi ini malahan ada profit juga sehingga kembali naik. Nah, di kuartal 3 masih dianggap normal, mulai kuartal 3 itu 16,86%. Kemudian di kemarin tanggal 5 Februari terakhir last itu 184, harganya 26,74 kali ya teman-teman daripada per ini di ISSP. Kemudian ke BVPS ya, book value per share. Kita lihat di 2019 full year itu 431 rupiah ya per lembarnya, harga per lembarnya, dan kemudian di kuartal 3 438 ya. Ini naik karena memang apa namanya, harga sahamnya juga naik, kemudian profitnya juga naik, sehingga memang ada kenaikan sedikit daripada BVPS. Artinya valuasi yang terjadi pada saham ini adalah sebenarnya 438 secara valuasi book ya, secara valuasi atau nilai bukunya daripada harga sahamnya. Sementara saat ini harga sahamnya adalah 184 rupiah di 5 Februari 2021. Artinya memang ini ada ada apa namanya, ada gap yang masih belum tertutupi. Artinya
harga yang normalnya adalah Rp438, sementara harga yang terjadi sekarang itu 184. Artinya underrate ini, underrate daripada book value untuk ESSP sendiri. Kemudian price book value-nya adalah di full year 2019 0,43%, kemudian sampai kuartal 3 0,26 kali ya, 0,26 kali, harganya 116, kemudian kemarin tanggal 5 Februari 184, 0,42 kali. Jadi harga 184 ini ya masih lebih murah 0,42 kali daripada harga bukunya. Maksud saya seperti itu. Artinya pada posisi imbang, artinya pada apa namanya PBV 1 kali itu di harga 438. Artinya underrate lagi untuk PBV karena saham ini masih sangat murah ya kalau dilihat dari valuasinya. Mungkin teman-teman juga ada yang sedikit paham atau tidak. Artinya berdasarkan dari pembukuan dan juga dari profit saham yang beredar juga, suatu saham itu dinilai secara teoritis ya, secara bukunya itu adalah di angka 438, sementara harga sekarang adalah 184. Artinya perusahaan menghargai saham selembar sahamnya itu 438, sementara saham yang diperjualbelikan di bursa itu 184 per tanggal 5 Februari. Berarti saham ini sedang turun valuasinya atau underrate. Jadi saham ini sedang murah ya teman-teman, di angka 184 rupiah gitu. Jadi kalau Anda beli misalnya 184, berarti Anda apa namanya membeli sangat murah sekali di bawah harga buku daripada saham yang tercatat di transaksi perusahaan. Kita ke debt equity ratio ya teman-teman. Next di full year 2019 ya 110%, Q1 111%, kemudian turun lagi Q2 103%, dan turun lagi Q3 itu 99% ya. Jadi dianggap mungkin sehat atau enggak itu tergantung persepsi teman-teman, tapi untuk bagi saya angka 99 atau di bawah 100% daripada DER itu adalah lebih sehat ya. Terlihat lebih sehat perusahaan ini dari sisi utang berbanding dengan modalnya. Artinya kecukupan modal itu mampu akan menutup hutang yang dibeban oleh perusahaan, teman-teman. Seperti itu. Jadi 99% untuk DER-nya. Oke ya, teman-teman, itu rasio, teman-teman. Jadi apa namanya? Teman-teman juga bisa nanti untuk dianalisa kembali ya situasi-situasi seperti itu. Apakah memang masih layak atau tidak untuk saham ini. Tapi saya baca di sini memang karena situasinya bahwa memang saham ini underrate daripada nilai buku, maka masih layak untuk Anda koleksi. Oke, next kita ke broker summary ya teman-teman. Untuk ke broker summary itu kita tarik datanya dari tanggal dia apa namanya, dia listing ya. IPO itu tanggal 22 Februari 2013. Kita tarik dari angka itu, kemudian dari tanggal itu sampai tanggal kemarin 5 Februari 2021 ya. Nah, terdapat bahwa memang ada beberapa broker yang punya barang banyak dan punya barang sedikit, intinya seperti itu. Kita tarik 15 besar dari shareholder broker ya yang berada di saham ISSP. Kita lihat DR nomor 1 itu punya 2,7 juta lembar, 2,7 juta lot ya saham ini, dengan average buy-nya itu 153 ya, kemudian average sell-nya di 171 ya. Kemudian DR average buy-nya di 203, dia mahal, dan jual rugi rata-rata sell-nya 168. Kemudian GR ini average-nya 179. Kemudian DP 240, ini lumayan
tinggi ya teman-teman. Kemudian RF 228, average-nya AZ 186, EP 184, PD 154, kemudian YU 188, OK 213, YP ya, YP 156, kemudian SQ 162, MS 187, dan CP 147 serta KK 150. Itu average buy-nya. Kita lihat di sini tadi DR yang punya 2,7 juta lot, kemudian disusul DX 1,1 juta lot, dan GR 600-an, DP 600-an, RF 500-an, AZ ini 400-an. Jadi gini teman-teman, untuk pemilik saham yang tercatat di transaksi bursa dari tanggal listing ini, biasanya jumlahnya tidak sama dengan saham yang dicetak secara peredaran dari sisi laporan keuangan. 7,7 miliar lembar saham itu kalau dibagi 100 kan berarti memang sekitar ada berapa itu? Sekitar 700 juta ya teman-teman. 700 juta saham yang beredar ya harusnya. Tetapi ini yang ditransaksikan selama 2013 sampai 2021 adalah dengan kepemilikan seperti ini. Jadi dalam arti 7 miliar lembar saham itu ya, 7 miliar lembar saham itu atau senilai 700 juta lot itu apa namanya, tidak berbanding lurus dengan jumlah atau data yang tercatat di bursa ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga pasti akan bertanya-tanya, ini sebenarnya pemilik apa namanya 70 juta ya, sorry, dari 7 miliar lembar saham itu kalau di perhitungan lotase itu perhitungan lot adalah 70 juta ya teman-teman, mohon maaf, 70 juta lot ya, 70 juta lot. Jadi di sini ya mungkin ada bisa hitung sendirilah, ini masih di bawah 10 juta lot. Jadi masih ada sekitar katakan 60 juta lot yang belum masuk atau tercatat di bursa atau tidak mau ditransaksikan di bursa. Artinya ya saham ini adalah saham yang tercatat dan transaksi langsung di bursa. Sementara saham lain yang sekitar 60 juta itu mungkin sudah dicatat di bursa tapi belum ditransaksikan, tetapi sudah tersimpan di KSEI. Ini adalah saham-saham atau broker yang terlibat dalam transaksi. Oke, kita ke foreign buy stoknya ya teman-teman. Untuk foreign ya ini ya kecil ya, untuk ke asing masuk ke ISSP ini, dan juga memang banyak sell-nya sepertinya. Jadi nggak terpengaruh sih kalau menurut saya. Artinya domestik masih punya kemampuan untuk menentukan arah daripada saham ISSP ke depannya. Oke, next kita ke technical sedikit ya teman-teman. Untuk ke technical ya, kita close kemarin di 184 untuk ISSP ya teman-teman. Jadi kita pakai yang chart daily. Nah, chart daily ini agak sedikit bisa terkontrol kalau menurut saya, dalam arti Anda bisa mengontrol kemana larinya MA20 dan MA5 serta posisinya MA60. Kita lihat di sini MA60 memang sudah terlewati ya dari kondisi sekarang. Kita akan coba menembus ISSP ini ke MA20. Dengan begitu supportnya itu di 157 ya, kemudian di resisten satunya 207, resisten 257, kemudian resisten 3 di 308 ini. Kemudian support keduanya di 106 di low price nya teman-teman. Nah, ini untuk ke stokastiknya RSI juga masih di bawah 50 poin ya. Jadi masih di sisi apa namanya?
awan akumulasi yang ada di sini. Artinya untuk saat-saat ini saham ini memang masih dalam fase akumulasi. Tetapi fase akumulasi sudah mulai menipis ya teman-teman. Artinya bagaimana nanti market maker bisa untuk mengangkat saham ini setelah proses akumulasi selesai. Tetapi kita baca di sini dengan menipisnya sinyal akumulasi, maka harusnya sebentar lagi saham ini sudah bisa diangkat ke atas ya. Maka dari itu kita memberikan pandangan bahwa ISSP ini punya peluang ke setidaknya ke resisten 2, yaitu di angka 257. Ya, mungkin juga karena memang transaksinya tinggi ataupun net buy yang dilakukan investor ataupun trader tinggi, bisa juga tembus di atas 157, atau katakan bisa mampu tembus dan masuk ke angka 300-an atau 308. Itu potensinya yang mungkin bisa kita hadapi untuk saham ISSP ini. Oke ya teman-teman, kita ke trade plan-nya untuk saham ISSP ini. Untuk opennya di 157 sampai 215, profit 1 di 206 258, profit 2 itu 258 sampai 310. Kemudian loss-nya itu 157 130, loss 2-nya 130 106. Jadi ini adalah gambaran-gambaran yang bisa kita sampaikan terkait dengan sisi fundamental yang secara overall sehat ya untuk perusahaan ini. Equity juga oke, kemudian cash flow juga oke, kemudian liability juga agak kurang sedikit, tapi secara overall liability masih bisa terkontrol. Ya, maka dari itu kita berasumsi bahwa ini ada potensi untuk bisa naik ke atas untuk saham ini, saham ISSP ini. Artinya di resisten tadi di angka 250. Silakan teman-teman untuk bisa memikirkan ulang ataupun untuk menganalisa ulang daripada saham ini ya teman-teman. Oke, untuk next ya, sebagai penutup kita buat summary untuk ISSP ini. Kelebihannya satu, kas masih positif, piutang usaha meningkat karena sales meningkat. Jadi harapan ke depan dengan semakin sehatnya dari sisi cash flow, ini diharapkan piutang usaha mampu untuk menambah sisi pendapatan dari perusahaan, karena di akhir tahun harusnya di kuartal 4 full year 2020 ada peningkatan pemasukan kas dari pendapatan. Kemudian total liability turun sampai Q3, artinya utang secara overall turun sekitar 200 miliar ya. Tadi kita bahas tidak terlalu berpengaruh, tetapi secara impact-nya ke cash flow juga sangat positif ya teman-teman. Kemudian 3, saldo laba naik sehingga equity juga sehat. Seperti kita sampaikan sebelumnya, saldo laba ini ditumpuk sebagai suatu konsekuensi untuk bisa menyehatkan permodalan, dan ini permodalannya saya baca juga sehat ya teman-teman. Artinya ada setoran tambahan dan juga ada saldo laba yang meningkat dari tahun 2019 ya ke kuartal 3 2020 ini sudah dilewati. Kemudian next, keempat, lonjakan pendapatan Q on Q ya tahun 2020. Tadi ada kuartal 1, kemudian kuartal 2 minus. Kuartal 1 profit juga secara pendapatan gross sampai kuartal 3, tetapi kuartal 3 masih belum bisa melewati situasi daripada pendapatan yang dihasilkan oleh ISSP ini ya. Untuk grossnya kan 377 miliar ya, masih minus 45% dari 688 yang didapat oleh ISSP di full year 2019 ya. Kemudian untuk profit masih positif Q3 ya, ini ada peningkatan dari 2,6 miliar ke 49,4 miliar secara profit ya, walaupun memang pencapaian di 2019 belum bisa ditutupi oleh
perusahaan secara profit netnya di Q3 2020. Nah, ini berharap memang di akhir tahun ada pemasukan dari pendapatan yang berasal dari pendapatan langsung ataupun dari piutang. Ini yang bisa diharapkan oleh perusahaan sehingga memang pendapatannya naik, kemudian profit netnya juga akan menaik. Saya prediksi sih mungkin untuk 185 miliar ya, overall full year 2020 agak sedikit susah. Tetapi paling tidak ISSP bisa untuk sedikit di atas atau lebih safety di atas 100 miliar untuk pendapatan net profit di full year 2020. Itu cuman prediksi ya, mudah-mudahan tercapai seperti itu. Akhirnya memang bullish secara secara market, kemudian juga bisa mengangkat harga ke atas ya teman-teman. Kemudian kelemahannya kita lihat bahwa hutang jangka pendek jauh melebihi hutang jangka panjang. Sudah kita bahas ya. Ini adalah PR yang dipikirkan harusnya oleh manajemen ya, bahwa memang hal itu bukan suatu yang buruk, tetapi lama-kelamaan menjadi sesuatu yang akan terus-menerus menekan cash flow secara jangka pendek, artinya year on year ya, bukan di atas 5 tahun ataupun di atas 3 tahun. Artinya di tahun berjalan itu ada pengeluaran kas untuk bayar beban pokok dan juga bunga daripada pinjaman, sehingga akan tertekan terus. Kemudian efisiensi beban pokok dan beban keuangan. Tadi beban pokoknya juga naik ke kisaran 86%-an ya sampai kuartal 3 di beban pokok. Ini saya pikir karena memang tadi bahan-bahan ataupun memang alat-alat dari SSP ini berasal dari impor, jadi tertekan. Dan juga ada peningkatan dari sisi beban keuangan, mungkin dari selisih kurs dan kebutuhan dolar yang tinggi untuk membayar impor, sehingga memang harga dolarnya naik secara head to head dengan rupiah. Jadi ini juga perlu strategi dari manajemen untuk efisiensi beban, terutama beban pokok dan beban keuangan. Kemudian ketiga, next effort penting untuk mendekati achieve profit full year 2020. Ini memang agak rumit ya teman-teman untuk bisa naik dari 49 ke 185. Tapi setidaknya kalau saya baca dari data-data ini harusnya bisa dicapai untuk profit netnya dari ISSP ini paling tidak di atas 100 miliar untuk tahun 2020. Kalau di atas 100 miliar artinya ada suatu kode bahwa saham ini sudah lepas dari lepas dari cengkraman COVID ya, yang selama ini mengganggu industri, mengganggu pabrikasi, dan juga mengganggu infrastruktur, dan juga mengganggu bisnis ataupun industri konstruksi di tanah air. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi saya prediksi angka amannya di atas 100 miliar untuk bisa dianggap sehat ya, teman-teman. Walaupun di 2019 185 miliar, tapi setidaknya di atas 3 digit, di atas 100 miliar itu sesuatu yang pencapaian yang luar biasa di masa pandemi. Oke, sepertinya kita sudah di akhir acara ya teman-teman untuk pertemuan kita kali ini. Kita berharap ke depannya teman-teman juga bisa memberikan saran, kritik, dan masukan untuk kita, ataupun request, katakan kita bahas bareng-bareng dari suatu saham tersebut. Ingat ya, kita disclaimer on ya, bahwa segala putusan trading, buy sell ataupun investasi pada portofolio tertentu ataupun pada instrumen investasi tertentu adalah bersifat privacy. Kita tidak bertanggung jawab segala keuntungan dan risiko yang dihasilkan dari adanya video ini. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini, tanggal 7 Februari 2020. Kita jumpa lagi di video berikutnya untuk pembahasan saham-saham berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita
kita berharap kita memang bisa menyongsong daripada situasi pandemi ini untuk produktif lebih di tahun 2021 secara nasional. Terima kasih sudah menonton. Mohon untuk subscribe, like, dan share-nya untuk pengembangan video kita, channel kita. Kita jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa.